Bentar Mas, maaf, Astra ini posisinya di mana ya? Saya tahu kantornya dia yang saya mau rekrut ini arahnya itu wilayahnya Kuningan, di Jalan Kuningan, Ya, Rasuna ya. Said itu lah. Tengah kota lah ya. Kota Rasuna. Asal nih, Sunter. Sunter itu deketnya yang Kelapa Gading kan ya? Sama Priok ya? Iya, deket situ. Enggak Mas, jauh. Hah? Oh iya makasih. Cekrek. Dah. Oh, kalau orang kayak gini sih udah fighting spiritnya dan sebagainya, pengen cuma duduk manis, itu udah enggak lah itu. Itu banyak sekali cerita-cerita lucu waktu kita nyari people sih. Tapi kan dengan dunia digital saat ini kan segala sesuatu tuh jadinya transparan lah. Ya, Segala sesuatu tuh jadinya real time gitu. yes. Anytime bos bisa, call, kita meeting sekarang. Kita meeting saat ini juga kan. Dia udah nggak peduli kita lagi ngapain, kita di mana gitu. Kita udah biasa kan kayak gitu Mas. Betul. Itu kan butuh shifting juga cara berpikir, cara kita bertindak gitu dengan kondisi Betul. saat ini. Betul. Nah, Betul. itu apa ya, mindset apa yang harus kita kembangkan? Nah, jadi memang kalau ngomongin karakter apa, kita terus ngomongin tentang digital leadership dan sebagainya, saya uplek-uplek dan sebagainya itu ternyata ada dua Mas, cuman poinnya. Oke. Satu open mindset, Oke. yang kedua itu growth mindset. Ah. Udah, dua poin itu. Open mindset bisa dibilang saya tidak punya capability dalam hal teknologi. Mas Yadi lebih jago di situ. Totalitas pasti lebih jago. Saya harus terbuka. Saya ngerti saya nggak bisa. Tapi lebih challenge lagi adalah kalau kita atasan, kita leader, tim kita jago dan sebagainya. Nah, ini salah satu skillnya dari leadership itu. Talent spotting itu untuk mencari. Saat ini leader saat ini itu harusnya sudah terbiasa bahwa saya tidak paling jago di semua hal. Betul. Ya, tim saya itu jago di semua. Sekarang ini udah jago spesialis Mas. Kan banyak kan anak-anak muda itu semua spesialis. Tim kita waktu bikin Astra Digital itu ada yang jago digital marketing spesifik, data scientist dan sebagainya. Itu kalau sendiri-sendiri mungkin impactnya ya cuma segini-segini. Tapi kalau kita bisa orchestrating, Collaboration di antara mereka. kita bisa manage mereka, kita bisa orchestratingnya mereka, itu gede banget impactnya. Itu banyak sekali success story lah di Astra Digital itu kita ngeliatin, banyak dan sebagainya. Itu produk baru Nata Cara yang bikin event ini itu gabungan antara kebutuhan customer, campaign marketing, sama data scientist. Udah semua dikelopin, dikasih ke bisnis, Langsung. saya perlu ini nih. Dan kebetulan momennya lagi pas lagi ya. Betul. Itu semuanya bisa dibilang karakter open mindset itu paling utama. Yang kedua adalah growth mindset. Kasarnya itu kalau dulu mungkin kegagalan itu ya udahlah gitu ya. Kalau di Astra kita sangat bersyukur lah. Di Astra itu kegagalan dan sebagainya itu selama kita bisa evaluasi, kita bisa review mana yang menjadi insight buat kita dan kita tidak melakukan kesalahan, itu kita nggak ada masalah untuk hal itu. Nah, growth mindset ini sudah ada di Astra dan sebagainya itu udah ada, inspiring, dapetin insight dari banyak, habis itu pengen selalu tumbuh, komplain pelanggan dan sebagainya itu jadi feedbacknya kita untuk improvement. Berapa banyak Mas kita improvement dari suara pelanggan. Di Toyota, di Astra itu banyak sekali. Jadi dua poin itu sebenarnya, dan di Astra kita sudah di-develop arahnya ke sana. Itu. Jadi bukan sesuatu yang sulit lah ya. Betul. Yang penting tadi open mindset dan juga growth mindsetnya itu. Udah dua karakter itu. Nah, pengalaman Pak Kemas dengan kondisi saat ini sebagai salah seorang digital leader lah di Astra Digital dan juga mungkin di Astra di small segmen ya, itu kecil lah kita masih secara Astra juga salah satu digital leader lah. Kendala-kendalanya apa ya? Waduh, kendala-kendalanya dari macam-macam poin skill ini sebenarnya semuanya ada kendala-kendala Mas. Kalau kita ngomongin terberat apa? Kendala terbesar kira-kira? Atau salah satu juga di satu-satu mungkin kali ya ini ya. Cuman kendala terbesar itu adalah talent spotting. Talent spotting itu. Itu kalau ngomongin kendala itu saya sampai ngelisting itu ada berapa ini ya? Lumayan ya, ada empatan lah itunya. Jadi satu, ngomongin tentang talent.
Talent ini purely kita harus kasarnya ini pengalaman pribadi. Waktu pertama kali bikin Astra Digital, itu kita ada beberapa key person yang quote unquote terpaksa kita ambil dari luar, pro hire gitu. Which is sebenarnya di Astra itu agak jarang ya. Agak jarang. Biasa selalu promotion from within ya. Betul. Kita betul, growing dari bawah. Betul. Apa background saya dari Astra tadi 2001 dan sebagainya sampai sekarang itu stylenya Astra itu kayak gini lah gitu. Nah, kita mau nggak mau, kenapa? Karena waktu dicari nggak ada. Okay. Berapa kayak data scientist, digital marketing dan sebagainya itu kan new business kan ya. Jangan kan di Astra, even di market pun nggak gampang nyari orangnya. Nah, ngomongin supply demand, saya pada saat ini kebutuhan banyak tapi nggak ada supply-nya. Oke. Nah, waktu kita interview dan sebagainya, waktu pro hire itu mungkin bisa dibilang dari 10 orang yang kita interview, itu saya sendiri yang jalan sama bapak manajemen yang lainnya itu cuma satu yang bisa lanjut proses gitu. berikutnya. Satu mas, yang kita cari adalah nggak ngomongin kompetensi, nggak ngomongin tentang skill and knowledge, mereka udah jago-jago, lebih jago, lebih pintar dibandingkan kita, dibandingkan saya. Yang kita ngomongin adalah culture-nya. Ya. Fit kak sama Astra. Betul. Tim super tim, nggak Superman dan sebagainya. Ternyata itu jarang sekali bisa dapetin. Bahkan ada yang lucu. Kalau technical skill mungkin banyak lah ya. Semua jago-jago. Culture soft skillnya yang match dengan Astra itu nggak gampang. Ada yang cerita lucu. Saya dapat nih orang, saya cari sendiri di LinkedIn dan sebagainya, headhunterin sendiri ya. Oh gitu. Saya telepon. Kita dari Astra itu, ini kita mau ada rencana masuk ke dunia digital. Anda berminat nggak? Jawabannya apa? Bentar mas, maaf, Astra ini posisinya di mana ya? Saya tahu kantornya dia yang saya mau rekrut ini arahnya itu wilayahnya Kuningan. Di Jalan Kuningan, Rasuna Said itu lah. Tengah kota lah ya. Tengah kota Rasuna. Asal nih, Sunter itu deketnya yang Kelapa Gading kan ya? Sama Priok ya? Iya, deket situ. Enggak mas, jauh. Hah? Oh iya makasih. Dah. Oh, kalau orang kayak gini sih udah fighting spiritnya dan sebagainya, pengen cuma duduk manis, itu udah enggak lah itu. Itu banyak sekali cerita-cerita lucu waktu kita nyari key person ini. Gitu. Talent. Yes. Apalagi mungkin yang yang kedua berikutnya setelah talent ngomongin tentang change management. Berat nih, change management. Maksudnya gini, kita punya orang, kita punya tools digitalisasi, tapi kalau orang sama tools ini kita tidak arahkan, kita tidak membantu mereka untuk berubah, utilize toolsnya, benefitnya apa, what's in it for me dan sebagainya, kita nggak ajarin, nggak kepake itu, nggak jalan itu. Nah ini butuh konsistensi mas, change management ini. Dari semua bisnis semuanya konsisten di situ. Jadi leader perlu konsistensi di change management ini. Itu change management itu kan mudah diucapkan tapi sangat sulit untuk dijalankan. Betul sekali. Apalagi bicara mengenai orang yang sudah lama, udah comfort di situasi kondisi dia saat ini. Gitu. Betul. Nah itu saya juga punya pengalaman bagaimana caranya membantu teman-teman yang sudah terbiasa dengan conventional way atau previous tools, jadi merubah ke toolsnya berikutnya. Ada dua pendekatan. Satu pendekatannya force, top down. Kasarnya bukan top down. Ini kertas ini saya ambil, saya ganti handphone. Selesai. Pokoknya lu udah nggak punya tools yang lama lagi. Ada lagi. Pakai ini atau stres pertama. Tapi lambat laun diajarin terus dan sebagainya, akhirnya shifting. Mas udah jago lah di SAP dan sebagainya, dulu juga gitu kan ya. Ngajarin orang pakai mouse aja susah. Nah jadi itu modelnya gitu. Ada yang kedua adalah kita ngajak mereka itu untuk ngelihat toolsnya. Jadi kamu pengen apa sih? Oh saya pengen dapetin misalnya kalau di area sales saya dapetin order dan sebagainya. Kita harus tahu objektifnya dia kerja itu apa. Nah tools ini bantu dia apa enggak? Nah kalau tools membantu dia, berarti ini tools ini benar. Kalau tools ini benar, kita tinggal tawarin, Mas Yadit, ini tools bantuin. Buktinya kayak gimana? Yuk kita sama-sama. Kalau ini benefitnya bagus buat Mas, pasti Mas pakai.
Tapi kalau benefitnya enggak, biasa aja, aku udah bisa sama-sama ini, nggak akan dipakai. Jadi lebih ke arah apa sih benefit yang kamu dapatkan dari shifting paradigma, shifting change management ini gitu. Betul. Change management itu mulai dari sistem, toolsnya, environment dan sebagainya. Itu metode kita untuk review. Sekarang ini kan COVID, kita reviewnya kan berarti online kan, review KPI dan sebagainya. Itu komitmennya itu change management itu ada. Nah, itu sih challenge-nya. Oke, Mas Kemas, menarik sekali diskusi tadi. Makin lama makin berat nih. Enggak. Ini buat Mas Kemas ini baru ketik-ketik doang, buat klik-klik lah gitu. Ilmunya masih banyak gitu. Ilmu sih dikit Mas, cuman experience-nya ya nanti bisa sharing kan. Teori banyak ya. Experience itu kan jadi knowledge juga. Iya, betul.